farigan wa muta'ahhilan li fahmil ilmi falya'murhu bi qira'atil kutubi wa in kana amiyan yaqsidu ay yata'allama ma la budda lahu min al-ilmi falyulakkinhu dzalika talqinan wa liyu'allimahu wa yufahimahu wa yakhtasira lahu al-amra wa la yutawwilu alaihi bi qira'atil kutubi allati asahu la yafhamuha wa la yafrugu laha wa la yahtaju li aktsari ma fiha fa inna hajatal ammati minal ilmi laysat syai'an katsira wa yanbaghi lil ulama wa khususan minhum ulatul ahkam ay ya'izu ammatal muslimin 'indal ikhtisami ilaihim wa yukhawifuhum bima warada 'anillah wa an rasulih minat tashdidat wa tahdidat fi da'awa al-kadhibah wa syahadati zur wal aymanil fajirah wal muamalatil fasidah misal riba wa ghairihi wa yadhkuru lahum ba'da ma warada fi syar'i min tahrimi hadhil umur wa shiddatil iqabi fiha wa dzalika li ghalabatil jahli wa shiddatil hirsi wa qillatil mubalati bi amriddin wa kam min amin minal muslimin idza sami'a tahrimal kadhibi fi da'awa wa syahadat wal ayman yarju an syai'in qad azama alaihi min dzalika li jahlihi wa qillati ilmihi. Betul, dibaca halaman 157. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Tugas seorang alim terhadap penuntutnya. Apabila seorang alim didatangi oleh seorang penuntut ilmu, maka seyogyanya ia memeriksa ihwalnya terlebih dahulu. Jika ia mempunyai waktu yang senggang dan berkeahlian pula untuk memahami ilmu pengetahuan, maka hendaklah ia menyuruhnya membaca kitab seberapapun banyaknya. Tetapi jika yang datang itu seorang awam untuk mempelajari apa-apa yang perlu dari ilmu pengetahuan, hendaklah ia memimpinnya sendiri, mengajarnya dan memahamkannya secara benar. Hendaklah ia meringkaskan pelajarannya kepada penuntut yang awam itu. Jangan memanjangkan bacaan kitab kepada orang-orang awam sehingga memberatkan mereka untuk memahaminya atau menghabiskan waktu untuk mendengarkan bacaan itu. Mereka tidak perlu belajar lama-lama karena apa yang mereka perlukan dari ilmu pengetahuan itu terbatas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad masih menjelaskan daripada tugas seorang alim ulama. Di antaranya beliau menyebutkan apabila datang seseorang kepada seorang alim ulama, maka seorang alim ulama tadi terlebih dahulu melihat, memperhatikan bagaimana orang atau kondisi keadaan orang yang datang kepada beliau untuk mempertanyakan atau meminta daripada ilmu pengetahuan. Jadi misal datang seseorang, "Wahai Ustadz, ana mau belajar tentang sholat," misal datang kepada seorang alim ulama. Nah, ini seorang alim ulama ini hendaklah memperhatikan kondisi keadaan daripada orang yang meminta ilmu kepada beliau. Jadi lihat terlebih dahulu apabila orang tersebut, di sini beliau membagi menjadi dua jenis manusia yang meminta ilmu kepada seorang alim ulama. Jadi pertama, apabila si penanya tadi, orang yang menuntut ilmu tadi datang kepada alim ulama, hendaklah si orang yang mendatangi alim ulama ini, apabila dia termasuk orang yang bisa, kalau bahasa santrinya, bisa baca kitab, bisa baca kitab, bisa baca Quran, dan paham baca membaca, maka bagaimana hendaklah memberikan solusi, memberikan cara pengajaran si alim ulama tersebut terhadap orang yang
bisa membaca Al-Quran ataupun bisa membaca kitab. Maka hendaklah si alim ulama tadi menyuruh kepada orang tersebut untuk mengkaji kitab, baik dengan ulama tersebut, dengan alim ulama tersebut, atau ulama-ulama yang lain yang berkemampuan untuk mengajarkannya. Atau kalau dia misalnya punya basic, punya kemampuan untuk membaca kitab, disuruh si alim ulama tadi terhadap orang tersebut untuk membaca terlebih dahulu kitab-kitab agama yang berkaitan dengan apa yang hendak dia pelajari, kemudian dia pertanyakan, dia bahas apa yang dia tidak paham kepada alim ulama. Jadi enggak serta-merta langsung dikasih jawabannya. Jadi dengan melatih seseorang tadi yang sebenarnya dia bisa mempelajari, membaca kitab, membaca Al-Quran ataupun Al-Hadis, melatih untuk dia bisa melatih otaknya, melatih daripada ilmu pengetahuannya yang dia bisa membaca, sehingga dia bisa memanfaatkan pengetahuannya tadi untuk mencari ilmu yang dia inginkan untuk dia ketahui. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin usia-usia sekolah lah. Datang misalnya anak SMP, anak SMA misalnya, atau memang dia anak pondok, pernah belajar di pondok misalnya. Ini bagaimana guru, bagaimana ustadz, ini ada permasalahan, ini bagaimana caranya, atau ini ada anak mau mempelajari bab ini misalnya. Jangan langsung ini gini langsung dijelaskan, melainkan dengan ayo ntar kita bahas kitab, bawa kitabnya misal. Kita baca misalnya Safinatun Najah misalnya. Ini kita mempelajari bab sholat. Ente bawa kitabnya, kita bahas. Di situ untuk memanfaatkan daripada pengetahuan si yang mempertanyakan ilmu tadi. Kemudian yang kedua daripada jenis orang yang mendatangi ulama untuk mencari ilmu, yaitu orang yang tidak bisa membaca. Artinya dia tidak bisa membaca, entah itu membaca Al-Quran atau dia bisa membaca Al-Quran tapi nggak bisa membaca kitab, atau belum pernah mempelajari daripada ilmu-ilmu agama. Nah itu bagaimana si alim ulama tadi cara menyampaikan atau mencarikan solusi terhadap orang tersebut. Datang kepada alim ulama, ana mau belajar tentang sholat nih. Jadi bagaimana? Maka kata Imam Al-Habib Abdul Haddad di sini menyebutkan hendaklah langsung diberikan pengajaran secara langsung tentang apa yang dia inginkan daripada ilmu yang hendak dia pelajari. Karena orang tersebut orang yang nggak bisa untuk membaca kitab atau bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Sehingga orang tersebut bisa langsung mempelajarinya dan memahami daripada apa yang dia inginkan. Sehingga menjadi singkatlah, menjadi ringkaslah bagi dia perkara yang dia inginkan. Karena apabila disuruh baca kitab itu memakan waktu. Lain halnya dengan orang yang bisa baca kitab tadi. Mungkin sekali baca bisa dia paham karena dia sudah tahu membaca kitab misalnya, atau membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, tinggal dijelaskan maknanya maka dia bisa memaham. Tapi orang yang awam di sini, orang yang tidak bisa membaca di sini perlu penjelasan secara langsung. Nah itu keringkasan daripada
bagaimana si alim ulama mensikapi terhadap orang yang meminta ilmu, meminta pengetahuan kepada beliau, maka hendaklah si alim ulama memperhatikan dulu bagaimana kondisi orang yang mempertanyakan ilmu kepada beliau. Kemudian selanjutnya tim dibaca. Apa yang harus dibicarakan kepada orang-orang awam? Apabila berada di tengah-tengah majelis atau perkumpulan orang-orang awam, seorang 158. Oh iya, sorry. Tugas para ulama dan para hakim, seyogyanya bagi para ulama, khususnya mereka yang bertugas memimpin peradilan, untuk senantiasa memberikan nasihat kepada kaum muslimin ketika mereka sedang dalam perselisihan. Hendaklah mengingatkan mereka pula tentang bantahan dan ancaman Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang berdusta dalam dakwahnya. Dakwaan orang-orang yang berdusta dalam dakwaannya, mengambil saksi palsu, bersumpah bohong atau bermuamalah atau berjual beli secara batil seperti riba dan sebagainya. Hendaklah menerangkan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat Islam, seraya mengingatkan akibat dan balasan Allah yang berat kepada siapa saja yang berani melanggar larangannya. Semua perkara itu bisa terjadi hanya karena kebodohan telah melingkupi diri orang-orang itu. Di samping menurutkan kemauan hati dan sikap tidak mau mengambil peduli terhadap urusan agama. Betapa banyak orang awam dari kaum muslimin apabila diberitahu tentang haramnya berdusta dalam dakwaan atau persaksian atau sumpah, mereka segera menarik kembali apa yang telah direncanakan di dalam hati untuk melakukannya, lantaran kebodohan dan ketidaktahuan mereka tentang hukumnya. Kemudian melanjutkan daripada tugas alim ulama. Di sini beliau mengkhususkan terhadap ulama-ulama yang berkaitan dengan masalah hukum yang bisa menghukumkan terhadap kaum muslimin. Misal ulama yang bertugas atau bekerja di bidang pemerintahan, misalnya Kemenak atau pengadilan agama misalnya, atau kantor urusan agama, atau majelis ulama misalnya. Nah, yang berkaitan dengan memutuskan permasalahan di antara kaum muslimin. Di antaranya hendaklah tugas utama atau tugas yang penting diemban oleh seorang ulama yang bergerak di dalam memberikan bimbingan kepada kaum muslimin, baik dari segi hukum, baik di antara muamalah di antara kaum muslimin, yaitu hendaklah memberikan nasihat apabila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Banyak yang terjadi, bahkan di antaranya yang sering terjadi adalah masalah warisan. Nah, bagaimana solusi yang hendaklah disampaikan oleh seorang ulama, terutama ulama-ulama yang merupakan tugasnya untuk menyelesaikan permasalahan di antara kaum muslimin. Jadi memberikan nasihat, terlebih dahulu memberikan nasihat. Atau misalnya di antara suami istri terjadi perselisihan, maka tugas utama hendaklah memberikan nasihat terlebih dahulu. Kemudian apalagi yang hendaklah dijadikan sebagai penyampaian daripada alim ulama tadi, bahwa hendaklah mengingatkan kepada mereka tentang ancaman Allah
terhadap hal-hal atau perbuatan yang berkaitan dengan perselisihan di antara kaum muslimin. Di antaranya apa? Yaitu perkataan dusta. Nah, ini banyak terjadi. Karena untuk membela haknya atau mengakui sesuatu, maka sanggup berdusta misalnya. Wah, ini tanah ana ini, ana sudah beli sudah puluhan tahun. Padahal mungkin hasil hibah misal. Maka sanggup mengeluarkan kata-kata yang dusta. Atau misalnya berani bersaksi palsu. Akhirnya untuk memperkuat dakwaannya bahwa ini tanahnya misalnya, akhirnya memberikan seseorang imbalan untuk bersaksi palsu. Oh, anak punya saksi itu misalnya ketua RT kan misalnya, atau seseorang dikasih imbalan untuk menjadi saksi palsu. Kemudian yang ketiga, berani bersumpah yang tidak benar. Oh, demi Allah ini tanah ana misalnya, demi Allah. Jadi 3 hal ini diantaranya yang sering terjadi manakala terjadi perselisihan dalam masalah, baik itu berkaitan dengan warisan ataupun pertikaian, perselisihan dalam masalah perdata. Nah, ini sering terjadi. Maka hendaklah disampaikan bagaimana ancaman Allah terhadap orang yang berdusta, orang yang berani saksi palsu ataupun sumpah yang dusta. Kemudian ditambah lagi secara umum hendaklah menyampaikan bagaimana cara ataupun muamalah, baik itu jual beli ataupun muamalah lainnya yang dihukumkan haram ataupun tidak sah. Di antaranya yang dihukumkan haram adalah riba misalnya. Nah, ini tugas daripada ulama-ulama yang berkaitan dengan misalnya pemerintahan atau yang berkaitan dengan masyarakat secara umum. Ini riba. Nah, jadi bukan saja misalnya tugas ulama misalnya, oh ini ngasih label halal, bukan itu aja. Bahkan juga transaksi-transaksi yang misalnya mengandung riba. Kalau perlu misalnya nih lembaga ini harus ada sertifikat halal misalnya dari MUI misalnya. Jadi bukan saja produk-produk yang dikonsumsi masyarakat, juga mungkin lembaga-lembaga atau misalnya suatu perusahaan misalnya. Jadi bukan saja yang berkaitan dengan yang dimakan, juga yang berkaitan dengan muamalah tadi secara umum. Jadi hendaklah ulama-ulama tadi menyampaikan daripada apa saja yang diharamkan oleh syariat Islam dan menyebutkan daripada ancaman-ancaman Allah terhadap orang-orang yang berani melanggar daripada syariat Allah. Nah, ini sangat penting kata beliau di sini. Kenapa? Karena kebanyakan orang awam manakala disampaikan ancaman-ancaman Allah, mereka bakal sadar, mereka bakal menerima. Apalagi misalnya contoh sekarang misalnya MUI, kata MUI ini terlibat dengan Israel, langsung pada kompak misalnya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, jadi manakala misalnya disampaikan ulama, terutama ulama yang memang baik itu di pemerintahan misalnya ataupun suatu lembaga yang diakui pemerintah misalnya, manakala mereka menyampaikan sesuatu yang misalnya hukumnya haram, yang mana hukumnya riba, itu masyarakat biasanya langsung menerima. Nah, lain halnya dengan seorang ulama yang
sekedar misalnya individu misal. Itu kadang-kadang nggak diperhatikan sama masyarakat awam. Tapi kalau misalnya lembaga, apalagi yang sudah diakui pemerintah, itu langsung mereka. Nah, ini sudah kita saksikan dengan kejadian-kejadian yang ada. Itu terbukti bahwasanya manakala ulama-ulama yang bergerak di bidang yang bergerak di pemerintahan ataupun lembaga-lembaga yang diakui pemerintah, manakala menyampaikan hal-hal yang dihukumkan haram, hal-hal yang hendaklah diperbuat oleh kaum muslimin, nah itu biasanya langsung diterima oleh masyarakat secara umum. Nah, jadi itu diantara tugas-tugas ulama secara umum. Kemudian juga tugas ulama-ulama yang berkaitan dengan pemerintahan ataupun yang bergerak di lembaga-lembaga yang diakui oleh pemerintah, menjadi tugas daripada mereka diantara apa yang sudah disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di sini. Itu mungkin yang bisa kita pahami, yang bisa kita pelajari daripada tugas-tugas ulama. Mudahan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu yang sudah kita pelajari, kita mendapatkan bimbingan daripada ulama-ulama yang menjadi warasatul anbiya, dan menjadi ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal kita menuju kepada akhirat kelak, dan menjadikan bekal kita menuju kematian dan mati dalam husnul khatimah. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Walafu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam.